Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sobat cendikia yang berbahagia. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Islamophobia. Kita akan analisis satu fenomena Islamophobia ini dengan menggunakan metodologi studi Islam. Baik rekan-rekan, Islamophobia ini merupakan satu fakta atau satu fenomena yang terjadi di masyarakat, ya, baik masyarakat nasional, masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim, atau juga di masyarakat internasional, yang mana bisa jadi di beberapa negara Muslim adalah sebagai minoritas di sana. Nah, saya membuat satu judul bahwa Islamophobia ini menjadi satu tugas berat ya bagi umat Islam akhir zaman, karena dianggap bahwa kita ini generasi saat ini adalah umat Islam akhir zaman. Rekan-rekan, kita lihat bahwa Islamophobia ini ya telah banyak terjadi di berbagai macam negara ya. Misalkan contoh di Bulgaria kita melihat hampir 310.000 orang ya pada tahun 1989 itu dia meninggalkan negara ini karena dianggap bahwa orang-orang Muslim ini adalah sebagai pembawa masalah di sana ya oleh orang-orang mayoritas orang Bulgaria ya. Atau misalkan di Bosnia ya, pada waktu itu perang Bosnia yang kemudian orang-orang Muslim Bosnia itu hampir seluruhnya dibantai ya, dibunuh oleh penjajah pada waktu itu di sana ya. Juga di Cina Uighur ya, di di Myanmar ya. Myanmar itu Rohingya ya. Di Prancis pernah terjadi juga hijab ban. Jadi orang-orang atau bahkan pemerintah pada waktu itu di sana melarang penggunaan hijab, penggunaan jilbab bagi perempuan, karena dianggap bahwa dilarang menggunakan simbol-simbol agama dalam kehidupan sehari-hari di negara tersebut ya. Ini artinya bahwa telah terjadi ketakutan ya terhadap simbol-simbol Islam, padahal simbol agama lain tidak terjadi. Kemudian di Denmark ya, nah ini yang kontroversial sekali ya, adanya membuat kartun penghinaan ya terhadap Nabi Muhammad SAW juga para sahabat. Ya, Charlie Hebdo kalau ada yang pernah mendengar ya, bahwa satu majalah satir di sana, majalah yang suka membuat sindiran-sindiran ya terhadap kejadian-kejadian sosial masyarakat. Mereka membuat isu-isu satir tentang bagaimana animasinya Nabi Muhammad ya dicontohkan ya menggunakan kepala dinamit sebagainya ya. Ini sebagai sindiran bahwa Islamlah yang kemudian selalu membuat aksi-aksi teror di negara-negara Eropa. Nah, ini merupakan satu bukti bahwa orang-orang di sana ya masih memiliki pemikiran Islamophobia yang sangat kental ya. Mereka selalu tidak suka dengan agama Islam. Oke ya, kemudian di Inggris ya, di Italia, di Kanada itu banyak sekali hal-hal seperti itu. Bahkan yang terakhir beberapa waktu yang lalu ya, jelas-jelas misalkan Zionis Israel yang kemudian menyerang Masjidil Aqsa dan juga masyarakat Muslim yang ada di sana. Masyarakat sipil tidak bersenjata kemudian ditembak, diberikan bom asap dan sebagainya oleh aparat kepolisian dari Zionis Israel tersebut. Nah, ini merupakan satu bentuk persekusi ya terhadap Islam, karena mereka selalu menganggap bahwa Islam ini agama yang tidak baik ya, yang harus mereka singkirkan dari wilayah mereka. Nah, ini beberapa Islamophobia yang ada di luar sana ya, luar negeri. Nah, kemudian selanjutnya, apa bukti Islamophobia yang ada di masyarakat Indonesia? Ya, ini beberapa saya tuliskan ya, beberapa fenomena yang terjadi. Misal dulu, beberapa tahun yang lalu ya, pernah ada aksi 212, misalkan membela Islam ya, namanya aksi bela Islam yang
hampir semua tokoh agama ya, para ustadz, bahkan juga presiden, DPR sebagainya juga ikut turun ke jalan pada waktu itu ya, tentang bagaimana menyuarakan bahwa Islam ini adalah agama yang besar, agama yang kuat, agama yang solid di tengah masyarakat Indonesia. Pada waktu itu adalah merespon bagaimana seorang Basuki Cahayapurnama ya yang membuat statement penghinaan terhadap Al-Quran, ayat Al-Quran, dan saat ini sudah diproses pidana ya, di penjara beberapa tahun dan sekarang sudah bebas ya, apa sih terpidana tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya terjadi juga aksi penggalan dana Palestina yang baru beberapa kemarin, dan itu merupakan satu bentuk kecintaan kita warga negara Indonesia terhadap masyarakat Palestina yang sedang dijajah oleh Zionis Israel, dan ini sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan ya. Karena dulu tahun 1945 ketika Indonesia merdeka, Palestina ini termasuk negara yang paling pertama menyatakan dukungannya terhadap kemerdekaan Indonesia. Nah, ini kemudian kita balas dengan menggalang dana, ya, melakukan doa, solidaritas, ya, mengecam perilaku kelakuan Zionis Israel tersebut. Bahkan Menteri Luar Negeri kita dan Presiden kita, Pak Joko Widodo, kan sudah betul tegas bahwa mendukung negara Palestina merdeka. Nah, akan tetapi ada sekelompok orang yang masih menyinyir ya, istilahnya masih menyindir dan tidak suka dengan penggalangan dana tersebut. Bahkan disebutkan bahwa ngapain menggalang dana untuk Palestina ya? Mereka di sana punya kehidupan sendiri, kita di sini pun masih kerepotan misalnya. Banyak orang fakir miskin yang terlantar juga di antara sekitar kita, misalkan begitu ya. Ini adalah satu logika yang tidak bisa dimasuki naluri akal dan juga naluri perasaan ya, karena tentu masyarakat Indonesia itu ya jangankan ke Palestina ya, untuk sekitar saja itu juga sudah sangat membantu. Jadi para lembaga-lembaga sosial yang membantu itu selain memberikan dana bantuan ke Palestina, dana-dana infak, zakat, sedekah dari kita setiap hari itu juga dibantukan untuk masyarakat sekitar kita ya. Nah, ini salah satu bentuk Islamophobia ya. Orang tidak suka dengan simbol-simbol kesolidan umat Islam tersebut. Ya, selanjutnya lagi ada kriminalisasi ulama, misalkan ya, banyak ulama-ulama yang kemudian dicari-cari kesalahannya gitu ya. Kemudian nah ini yang terkait materi kemarin, terorisme ya, bahwa ada sekelompok orang yang cepat atau hanya menggunakan istilah terorisme itu untuk umat muslim. Padahal sesungguhnya yang disebut dengan terorisme sesuai dengan undang-undang terorisme adalah siapapun orang ya, baik warga negara Indonesia atau warga negara asing, umat Islam, umat Kristen, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya, ketika dia melakukan teror, ya sudah disebut dengan terorisme. Nah, tetapi masih ada orang yang kemudian kalau terbersit kata terorisme itu langsung menuju kepada Muslim. Nah, ini yang kemudian menjadi bentuk Islamophobia. Ya. Kemudian juga ada salah paham, ya, salah makna terhadap konsep jihad. Nah, ya. Masih banyak juga orang yang kalau mendengar kata-kata jihad, nah, dia langsung berpikirnya kepada terorisme. Nah, ini juga yang kemudian jadi Islamophobia. Karena sesungguhnya jihad itu kan adalah ajaran Islam, syariat Islam yang harus dilakukan ya oleh semua orang. Nah, meskipun nanti makna jihadnya itu sangat beragam ya. Sudah kita bahas kemarin ya. Ada jihad secara umum dan juga secara khusus. Jihad secara umum ya kita profesional, bersungguh-sungguh dalam segala hal, itu adalah termasuk jihad. Jadi jihad itu bukan hanya perang semata. Ya. Kemudian yang terakhir nih, beberapa contoh kejadian Islamophobia Indonesia adalah larangan jilbab. Nah, ya beberapa saat yang lalu juga pernah ada berita ya bahwa di Bali, ya di provinsi Bali, di sana mayoritas adalah Hindu kan ya, Muslim minoritas. Nah, ada sebagian masyarakat Bali, terutama sekolah, yang kemudian melarang seorang anak perempuan muslimah yang dilarang memakai jilbab ketika sekolah. Nah, ini artinya adalah sebuah diskriminasi yang tidak boleh terjadi di Indonesia, karena
hak setiap orang itu menutup auratnya, melaksanakan ajaran Islam itu adalah boleh saya harus dihormati ya. Sama juga seperti tidak boleh misalkan ada sekolah apa negeri ya atau sekolah lah ya secara umum gurunya kemudian menyuruh orang non Muslim, orang Kristen kalau gitu ya untuk memakai jilbab misalkan. Itu juga tidak boleh. Jadi tidak boleh ada pemaksaan dalam ajaran agama terutama kepada agama lain. Itu ya. Nah, karena kan yang saya banggakan, nah ini ya, kenapa terjadi Islamofobia ya? Penyebabnya adalah pertama adanya propaganda dari musuh-musuh Islam. Kenapa Islam punya musuh? Ya memang sudah takdirnya begitu ya. Ayat yang menyatakan bahwa walan tardo ankal yahudu walan nasoro hatta tatabi amilatahum. Itu adalah salah satu bukti nyata bahwa memang Allah menakdirkan, membuat desain bahwa ya harus ada yang menguji agama kita ini gitu ya. Tidak akan ridho Yahudi dan Nasrani terhadap agama Islam sehingga agama Islam ini mengikuti agama mereka itu. Kata Allah kan begitu. Jadi orang yang tidak suka terhadap Islam ya, terutama juga misal para koruptor, itu kan pasti tidak suka dengan Islam ya. Orang jahat ya, para pezina, para peminum minuman keras ya, para penyuka narkoba ya, itu pasti tidak suka dengan Islam karena Islam jelas melarang itu ya. Islam melarang korupsi, Islam melarang zina. Islam melarang narkoba, jelas. Jadi orang tidak suka dengan itu. Nah, maka mereka selalu membuat propaganda supaya Islam ini rusak, ya, supaya Islam ini tidak bersatu. Nah, itulah kemudian mereka selalu membuat desain bagaimana supaya Islamofobia ini terjadi. Nah, ditambah dengan kebodohan umat. Mohon maaf ya, saya menyebutnya kebodohan umat karena faktanya memang umat kita ini masih harus terus dicerdaskan. Nah, makanya tugas kita ya sebagai pendidik ya, sebagai akademisi ya, kita mahasiswa, dosen semuanya ya harus mencerdaskan umat ini. Nah, paling tidak menjelaskan bagaimana tentang Islamofobia ini. Nah, ketika terjadi propaganda musuh Islam dengan kebodohan umat digabungkan maka menjadilah Islamofobia. Nah, atau yang selanjutnya ya, penyebab Islamofobia adalah adanya paham-paham sesat ini. Ya. Kemarin ya kita pernah bahas orientalisme ya. Jadi bagaimana bangsa asing mempelajari agama Islam untuk merusak agama Islam. Nah, itu ya. Sekularisme, bagaimana pemikiran yang memisahkan antara ajaran agama dengan negara. Jadi ajaran Islam itu, ajaran agama itu tidak boleh dicampur atau tidak boleh masuk ke dalam ruang lingkup negara. Nah, ini yang tidak boleh ya. Kita pernah bahas juga. Atau liberalisme, nah, ya pemikiran yang terlalu bebas, ya tanpa batas, melabrak aturan-aturan yang sudah paten. Dan juga radikalisme, ya pemikiran yang salah, pemikiran yang radikal, ya menganggap sesuatu itu harus dilaksanakan dengan cara-cara yang kasar. Nah, ini juga tidak boleh ya. Ini yang membuat orang menjadi Islamofobia. Dan terakhir adalah terorisme. Nah, ini ya. Oknum-oknum muslim yang menganggap bahwa terorisme itu jihad, nah ini yang membuat akhirnya Islamofobia terjadi di tengah masyarakat. Ya, itu harus kita jernihkan. Jadi, ini paham sesat ini harus kita jernihkan, sampaikan kepada masyarakat bahwa jangan sampai di tengah-tengah masyarakat kita ada ya muncul pemahaman-pemahaman seperti ini. Oke, selanjutnya ya. Nah, kenapa ada orang yang kemudian ingin membuat Islamofobia? Oke, ini salah satunya adalah bahwa ketika terjadi Islamofobia ditambah dengan adanya diskriminasi ataupun juga intimidasi, ya, maka nanti yang ada adalah kolonialisme, ya, occupation, ya, penjajahan. Nah, penjajahan apa terhadap wilayah Islam yang kaya dengan sumber daya alam? Indonesia ini adalah negara Khatulistiwa, Loh Jinawi yang sangat kaya sumber daya alamnya ya. Dari mulai sumber daya alam, sumber daya hutan, sumber daya air, bahkan sumber daya manusia kita adalah sangat kaya raya. Nah, inilah yang ingin diambil alih oleh sebagian orang yang tidak suka dengan Islam, ya, tidak suka dengan kemerdekaan kita. Mereka ingin
mengokupasi kita, ingin menjajah kita. Ini hati-hati ya. Nah, selanjutnya rekan-rekan, apa pengaruhnya Islamofobia terhadap ekonomi Islam ya atau ekonomi umat? Ini saya sampaikan, Islamofobia dengan ekonomi umat ini adalah terjadi satu benturan yang sebenarnya tidak perlu terjadi ya harusnya. Tapi karena ini sudah terjadi, nah kita harus mempunyai solusi-solusi yang tepat terhadap ini ya. Nah, paling tidak gini ya, pengaruh negatifnya dari Islamofobia ya terhadap ekonomi Islam, salah satunya misalkan akhirnya apa? Fobia terhadap ekonomi Islam. Coba bayangkan bagaimana sikap masyarakat Indonesia kalau misalkan ia fobia terhadap ekonomi Islam. Mereka takut dengan bank syariah misalkan ya. Mereka takut dengan manajemen syariah. Mereka takut dengan bisnis syariah. Ini bisa jadi begitu ya. Karena apa? Karena oknum-oknum pelaku ekonomi syariahnya adalah tidak melakukan ekonomi syariah dengan tepat. Justru mereka hanya menggunakan ekonomi syariah sebagai label saja, tetapi substansinya tidak syariah. Nah, ini yang kemudian membuat juga orang menjadi fobia, takut ngapain ke bank syariah, sama saja bunganya sangat besar. Nah, ini yang membuat juga orang menjadi Islamofobia. Oke, nah selanjutnya ketika terjadi fobia terhadap ekonomi Islam, terus apa? Pasti akan ada diskriminasi terhadap umat Islam ya. Umat Islam pasti akan dipinggirkan ya, akan ditekan ya, akan didiskriminasi ya, akan dilecehkan. Ya bisa jadi nanti akan diusir ya gitu karena orang sudah tidak suka dengan Islam karena fobianya tadi. Ya, nah maka akhirnya dunia ekonomi Islam akan tidak berkembang karena terjadi Islamofobia ini ya. Perbankan syariah menjadi lesu meskipun sudah jadi BSI ya yang sangat besar ini. Tapi kalau BSI ini tidak bisa menerapkan syariah secara tepat ya, secara pas, masyarakat tidak mau bertransaksi di bank syariah, repot juga nanti bisa gulung tikar lagi ya. Nah, gitu. Karena apa? Karena tidak berkembang. Baik. Nah, terus bagaimana solusinya? Ini terakhir ya. Solusinya adalah ada 3 ya. Yang harus kita lakukan, kita menjadi umat yang berprestasi. Nah, saya sampaikan ya, untuk melawan Islamofobia, kita harus menunjukkan prestasi kita ya. Prestasi nasional, prestasi internasional ini harus kita sampaikan. Kemudian yang kedua, harus berkontribusi ya. Kita itu harus berkontribusi apa? Kita punya kemampuan apa ya, kontribusilah ya. Kalian misalkan yang aktif di ekonomi syariah, sampaikanlah materi-materi ekonomi syariah di tengah masyarakat ya. Harus punya kontribusi. Dan juga partisipasi. Partisipasi artinya kita harus punya betul-betul partisipasi ya. Kita harus aksi langsung di situ. Jangan di tengah masyarakat itu diam aja gitu ya, nggak punya aksi apapun. Nah, itu akan sangat disayangkan karena nanti orang tidak bisa melihat ya. Islam rahmatan lil alamin itu kan harus dibuktikan ya, harus dinyatakan. Jangan sampai dinikmati oleh sendiri saja. Islam rahmatan lil alamin dibuktikan dari diri sendiri, dibuktikan melalui keluarga ya, dibuktikan melalui masyarakat, nah, baru nanti dibuktikan melalui negara. Sehingga nanti negara kita di mata internasional akan dilihat sebagai negara Indonesia yang punya partisipasi aktif ya, partisipasi kuat di negara internasional. Begitu ya, akhirnya kita harus stop Islamofobia karena ini sangat merugikan masyarakat, sangat merugikan negara, sangat merugikan banyak orang. Demikian ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.